Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Nia Kurnia MKes, peserta pekerti yang dilaksanakan oleh Aperti dan Untirta Banten. Pada pelatihan hari ketiga ini, kami peserta pekerti diwajibkan untuk membuat video tentang teori belajar dan motivasi belajar. Teori belajar menurut ilmu psikologi itu dibagi menjadi 5 aliran atau 5 mazhab. 5 aliran atau 5 mazhab tersebut itu terdiri dari yang pertama adalah mazhab tingkah laku, mazhab kognitif, mazhab humanistik, mazhab konstruktivistik, dan mazhab sibernetik. Mazhab tingkah laku ini lebih menekankan pada hasil dari proses yang telah dilalui. Kemudian ada mazhab konstruktivistik. Jadi mazhab ini lebih menekankan pada penemuan pengetahuan baru yang didasarkan atas pengetahuan awal sebelumnya. Kemudian ada mazhab sibernetik, di mana mazhab sibernetik ini lebih menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Tentunya dari kelima mazhab ini baik digunakan untuk teori pembelajaran atau juga bisa dimodifikasi sesuai dengan karakter dari mahasiswa. Kemudian kita akan masuk pada motivasi belajar di perguruan tinggi. Jadi motivasi ini adalah suatu kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu. Jadi seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas dari perilaku yang ditampilkan baik dalam konteks belajar maupun dalam kehidupan lainnya. Proses motivasi ini diarahkan untuk mencapai tujuan, di mana tujuan yang ingin direalisasikan dipandang sebagai power yang dapat menarik individu. Terdapat beberapa teori motivasi yang hasil penelitiannya itu berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasil. Fungsi motivasi dalam belajar ini adalah suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal apabila mahasiswa itu memiliki motivasi yang besar untuk menyelesaikan tujuannya. Saya rasa motivasi ini tidak hanya terbatas pada ruang lingkup perkuliahan atau belajar mengajar, tapi kita juga penting memberikan motivasi kepada mahasiswa, karena kedepannya mahasiswa akan mengalami atau menghadapi kehidupan nyata dalam bermasyarakat, di mana tentunya akan menemukan banyak sekali tantangan dan rintangan yang berat. Dengan kebiasaan kita memberikan motivasi pada saat masih dalam bangku kuliah, mungkin itu akan menjadikan suatu ilmu atau membentuk suatu karakter dari mahasiswa agar mereka siap menghadapi dunia setelah perkuliahan yang tentunya banyak sekali tantangan-tantangan. Demikian video singkat saya tentang teori belajar dan motivasi belajar. Yang sebelumnya materi ini telah disampaikan dalam pelatihan pekerti online bagi dosen perguruan tinggi yang mana dibawakan oleh Dr. Syihabuddin MSI. Terima kasih Dr. Syihabuddin MSI atas ilmu yang diberikan pada kami yang sangat bermanfaat dan pembawaan materinya yang sangat baik, dan terima kasih juga untuk panitia pekerti Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.